Selepas peristiwa pengiram-miram Mas Karebet, suasana mendadak hening. Sultan Trenggono adalah seorang raja yang mumpuni berbagai ilmu. Pernah mengalami berbagai macam peristiwa yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Sehingga raut mukanya kala itu masih tetap tenang. Pandangannya tetap lurus ke depan dan tetap berjalan menuju pintu masjid tanpa menghiraukan anak muda yang kepalanya terus menunduk berada di seberang kolam setelah melompat mundur sambil berjongkok. Ki Ganjur yang melihat peristiwa itu, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ketika diliriknya, Mas Karebet yang tadi berada di sisi sebelah timur, sekarang sudah berada di sisi sebelah barat kolam. Terbayang di matanya, sebentar lagi Mas Karebet akan dihukum berat oleh Kanjeng Sultan Trenggono. Sultan Trenggono terus berjalan bersama 2 orang tumenggung dan beberapa orang prajurit Wiro Tamtomo sudah terlihat masuk ke dalam masjid. Setelah melihat Kanjeng Sultan masuk ke dalam masjid, dengan badan gemetar, Ki Ganjur berjalan mendekati Karebet dan berkata, "Le Karebet, aku khawatir Kanjeng Sultan akan marah kepadamu. Kenapa kau tidak berusaha menghindar sebelum Kanjeng Sultan masuk halaman masjid, Le?" "Aku tidak bisa menghindar, Paman. Aku tidak mampu bergerak. Kakiku bergetar terus, gemetar, kaku, tidak bisa digerakkan untuk melangkah, Paman." "Ya, tapi kenapa kau mampu melompat ke belakang, Le?" "Iya, Paman. Aku sangat takut kepada Ki Tumenggung yang berbadan tinggi besar tadi, sehingga aku mencoba berjalan. Tetapi kala itu kakiku tidak bisa bergerak. Aku hanya mampu melompat ke belakang dan ternyata bisa berhasil sampai di sini, Paman." "Ya sudahlah, Karebet. Semua sudah terlanjur. Mudah-mudahan Kanjeng Sultan tidak marah kepadamu," kata Ki Ganjur. "Nyuwun pangapunten, Paman." Beberapa saat kemudian, ketika sudah selesai sholat di masjid, Sultan Trenggono kembali ke keraton. Diapit di kiri dan kanannya oleh 2 orang tumenggung dari kesatuan Wiro Tamtomo dan juga dikawal oleh beberapa prajurit Wiro Tamtomo. Sultan Trenggono berjalan menuju keraton. Setelah memasuki pintu gerbang, Kanjeng Sultan pun berjalan sendiri masuk ke dalam ruang. Beberapa saat kemudian, Sultan Trenggono duduk di kursi di salah satu ruangan dalam. Kemudian ia memberi perintah kepada seorang prajurit Wiro Tamtomo yang berjaga di ruang dalam. "Panggil Ki Tumenggung Gajah Birowo. Suruh ia menghadapku sekarang." "Sentiko dawuh Kanjeng Sultan," kata salah seorang prajurit. Prajurit Wiro Tamtomo itu pun berjalan keluar dan sejenak kemudian masuklah seorang tumenggung yang bertubuh tinggi besar. Ia adalah Tumenggung Gajah Birowo, seorang tumenggung yang baru saja mengawal Kanjeng Sultan saat menuju ke dalam masjid. "Masuklah," kata Sultan Trenggono. Tumenggung itu lalu menghaturkan sembah bekti, lalu duduk bersila di hadapan Sultan Trenggono. "Tumenggung Gajah Birowo," kata Sultan Trenggono. "Dawuh dalem Kanjeng Sultan," jawab Tumenggung Gajah Birowo sambil tetap menunduk. "Tidak biasanya aku memanggilmu. Tapi ini ada masalah penting, yaitu mengenai kejadian yang baru saja terjadi di masjid tadi. Ketika ada seorang anak muda yang melompat ke belakang sambil berjongkok di kolam tempat wudhu," kata Sultan Trenggono. "Coba kau selidiki siapa anak muda itu. Seorang anak muda yang membuat pengiram-miram. Kelihatannya dia mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Dan alangkah baiknya kalau dia mau menjadi prajurit, sehingga ia akan menambah kekuatan pasukan Demak ke depan."
kata Sultan Trenggono. Kasinggihan dalam Kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Gajah Birowo. Kalau dia mau menjadi prajurit, nanti bisa dicarikan tempat yang tepat di Kesatuan Wirotamtomo atau di kesatuan lainnya. Kalau ketemu, nanti tolong Paman jajaki pula sampai di mana kemampuannya dalam olah kanuragan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan. Ya, kali ini hanya mengenai anak muda itu saja. Tidak ada persoalan lainnya, kata Sultan Trenggono. Baik Paman, aku tunggu laporanmu besok pagi. Sendika dawuh, hamba mohon pamit Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Gajah Birowo menghaturkan sembah bekti, lalu perlahan-lahan dia bergeser ke pintu, lalu keluar dari ruang dalam. Sultan Trenggono memandang Tumenggung Gajah Birowo yang sudah berumur setengah baya itu sampai hilang di balik pintu. Sultan Trenggono melihat selama ini Tumenggung Gajah Birowo adalah seorang tumenggung yang baik, sabar, setia, patuh, dan juga mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Apalagi Ki Tumenggung mempunyai aji yang dahsyat, yaitu Aji Tirodoseto, yang kekuatannya seperti kekuatan seekor gajah yang mampu menumbangkan sebuah pohon besar. Di pintu gerbang, Tumenggung Gajah Birowo memanggil seorang prajurit Wirotamtomo yang tadi juga ikut mengawal Kanjeng Sultan Trenggono. Prajurit, coba kau selidiki siapa anak muda yang tadi melompat sambil berjongkok di kolam tempat wudhu. Nanti malam, suruh dia menghadapku di dalam Gajah Birawan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Baik Tumenggung. Siang baru saja berganti malam. Gelap terlihat menyelimuti bumi di seluruh kota Rajan Demak. Tugas matahari telah selesai dan digantikan oleh sang rembulan. Di rumah pamannya, di dalam Suronatan, Mas Karebet duduk di lincak sedang berbicara dengan pamannya, yaitu Ki Ganjur. Yang aku khawatirkan adalah kemarahan Kanjeng Sultan kepadamu, Karebet, kata Ki Ganjur. Nyuwun pangapunten, Paman. Pamannya tidak bisa menjawab dan suasana menjadi hening. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri akan apa yang akan terjadi nanti. Kalau Kanjeng Sultan marah, aku tidak mampu berbuat apapun, Ger. Ki Tumenggung Suronoto pun sepertinya juga tidak akan mampu menolongmu. Apalagi saat ini Ki Tumenggung masih berada di Pati, kata Ki Ganjur. Keduanya lalu berdiam diri. Hanya ada suara jangkrik dan belalang yang sayup-sayup terdengar, membuat suasana malam menjadi semakin sepi. Mendadak, Ki Ganjur terkejut ketika mendengar pintu rumahnya diketuk dari luar. Dengan tergesa-gesa, Ki Ganjur membuka pintu, dan jantungnya serasa berhenti berdenyut ketika pintu sudah terbuka. Dilihatnya, seorang prajurit Wirotamtomo sedang berdiri di depan pintu. Badan Ki Ganjur pun gemetar, wajahnya pucat, mulutnya seperti terkunci sehingga tak mampu mengucapkan kalimat apapun. Matanya hanya menatap kosong ke arah prajurit Wirotamtomo yang berdiri di depan pintu rumahnya. Selamat malam Ki Ganjur, kata seorang prajurit Wirotamtomo yang telah berdiri di depan pintu. Ki Ganjur hanya mampu memandang prajurit itu tanpa bisa menjawab. Ki Ganjur dan keponakannya diharap menghadap Ki Tumenggung Gajah Birowo di dalam Gajah Birawan sekarang juga, kata prajurit itu. Ki Ganjur sudah tidak mampu menjawab. Badannya lemas, yang menjawab adalah keponakannya. Baik, kita ke sana sekarang. Mari Paman, kita dipanggil oleh Ki Tumenggung di dalam Gajah Birawan. Ki Ganjur hanya bisa mengangguk, dan mereka pun segera berjalan menuju dalam Katumenggungan.
Di barisan paling depan berjalan prajurit Wirotamtomo, disusul Ki Ganjur yang badannya masih gemetar, berjalan sambil memegang kepalanya yang tiba-tiba terasa pusing. Lalu yang paling belakang adalah Mas Karepet yang berjalan sambil menundukkan kepalanya. Ternyata dengan berjalan menunduk, Mas Karepet sedang berusaha menyembunyikan senyumnya. Perhitungannya tepat. Setelah dia melakukan sebuah gerakan melompat mundur dengan berjongkok, perbuatannya itu telah berhasil menarik perhatian seorang Tumenggung. Karepet berharap pemanggilan yang dilakukan oleh Tumenggung Gajah Birowo tidak akan berhenti sampai di sini, tetapi akan bersambung dengan pemanggilan selanjutnya oleh Kanjeng Sultan Trenggono. Mereka bertiga berjalan terus. Tak terasa, pintu gerbang dalam Gajah Birawan telah kelihatan. Setibanya di dalam Gajah Birawan, prajurit Wirotamtomo menemui Tumenggung Gajah Birowo yang sedang duduk di kursi, dan Ki Tumenggung pun mempersilahkan mereka bertiga masuk. Ketika masuk ke dalam ruangan, perhatian Karepet tertuju pada Tumenggung Gajah Birowo yang berbadan tinggi besar, gagah seperti seekor gajah. Rambutnya sudah banyak yang berwarna putih. Pandangan matanya tajam memandang kepada lawan bicaranya. Prajurit, kau boleh kembali ke keraton. Selesaikan tugasmu yang di sana, kata Tumenggung Gajah Birowo. Baik, Ki Tumenggung, jawab prajurit itu. Lalu prajurit Wirotamtomo itu pun berjalan menuju ke keraton. Sedangkan Ki Tumenggung Gajah Birowo kemudian berbicara dengan Ki Ganjur. Ki Ganjur, injih Ki Tumenggung, bagaimana keadaanmu? Semua selamat? Tanya Ki Tumenggung. Iya Ki Tumenggung, atas pengestu Ki Tumenggung kami selamat semuanya, jawab Ki Ganjur. Ki Ganjur, siapakah anak muda yang bersamamu ini? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Kemenangan saya Ki Tumenggung. Ki Ganjur, aku akan bertanya kepada keponakanmu. Monggo silahkan Ki Tumenggung. Tumenggung Gajah Birowo lalu menggeser duduknya menghadap ke arah kemenakan Ki Ganjur. Dilihatnya seorang pemuda tampan yang umurnya sebaya dengan umur anaknya. Ger anak muda, siapa namamu dan dari mana asalmu? Tanya Ki Tumenggung. Ki Tumenggung, saya berasal dari desa Tingkir. Nama saya Karepet, yang kadang-kadang saya juga dipanggil dengan nama Joko Tingkir, jawab Mas Karepet. Kau anak Ki Ageng Tingkir? Setauku, Ki Ageng Tingkir tidak mempunyai seorang anak pun. Ampun Ki Tumenggung, saya adalah anak angkat dari Nyai Ageng Tingkir. Saat itu, Ki Ageng Tingkir telah meninggal dunia ketika saya diangkat anak oleh Nyai Ageng Tingkir. Tetapi sebenarnya saya adalah anak dari Ki Ageng Pengging, jawab Mas Karepet. Tumenggung Gajah Birowo terkejut. Ki Ageng Pengging yang waktu itu menolak sowan ke Demak pada saat Raden Patah menjadi Sultan Demak telah dianggap mbalelo, memberontak terhadap raja, dan terpaksa dihukum mati oleh Kanjeng Sunan Kudus. Peristiwa terbunuhnya Ki Ageng Pengging itu terjadi sudah lama sekali, hampir seumur Karepet sendiri. Ki Tumenggung Gajah Birowo menganggukkan kepalanya. Lalu, apa maksudmu pergi ke Demak, Karepet? Ki Tumenggung, saya ingin mengabdi di Keraton Demak sebagai abdi dalam Kanjeng Sultan. Tetapi, kalau nanti diberi kesempatan, saya ingin menjadi prajurit Kesultanan Demak, kata Mas Karepet. Karepet, untuk menjadi seorang prajurit tidak mudah. Apa kau bersedia menjalani sebuah pendadaran sebagai syarat untuk menjadi seorang prajurit? Tanya Ki Tumenggung. Iya Ki Tumenggung, saya siap menjalani pendadaran, jawab Mas Karepet. Tumenggung Gajah Birowo tersenyum dalam hati. Tugas dari Sultan Trenggono untuk meminta supaya Mas Karepet menjadi seorang prajurit tidak perlu diucapkan.
Karena tanpa diminta, Karebet berkeinginan untuk menjadi seorang prajurit dan telah siap menjalani pendadaran untuk menjadi prajurit Kesultanan Demak. Bagus Karebet, Kesultanan Demak memang membutuhkan anak muda pemberani sepertimu. Untuk kemudian kita didik menjadi seorang prajurit yang tangguh dan tanggon, kata Tumenggung Gajah Birowo. Di Kesultanan Demak, di samping kesatuan prajurit Wiro Tamtomo, ada juga prajurit dari kesatuan Wiro Brojo, Wiro Rotyo, Wiro Yudo, Wiro Manggolo, Wiropati, Noropati, dan prajurit Patang Puluhan dan lain-lain. Karebet, ketahuilah, aku sendiri adalah seorang tumenggung, salah satu perwira dari kesatuan Wiro Tamtomo atau prajurit pengawal raja, kata Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Gajah Birowo berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri Mas Karebet. Berdirilah Karebet. Karebet pun berdiri. Tumenggung Gajah Birowo yang bertubuh tinggi besar mengulurkan tangan kanannya, dan Karebet pun segera menyambut uluran tangan itu. Tetapi alangkah terkejutnya Karebet ketika terasa jari tangan Ki Tumenggung menjepit telapak tangannya seperti sebuah jepitan besi yang tak bisa lepas. Karebet tidak mau tulang di telapak tangannya remuk, maka ia pun melawan dengan mengerahkan tenaganya. Jari tangannya digerakkan dengan kuat menjepit telapak tangan Ki Tumenggung. Kali ini Ki Tumenggung Gajah Birowo yang terkejut. Ia tidak mengira kalau tenaga Mas Karebet ternyata sekuat itu. Telapak tangannya yang dijepit jari tangan Karebet terasa seperti dibelit dan akan diremukkan oleh seekor ular sawah. Beberapa saat kemudian, keduanya mengerahkan tenaga, saling meremas telapak tangan lawannya. Ketika Tumenggung Gajah Birowo memandang wajah Karebet, tampaklah wajah anak muda itu dipenuhi dengan keringat. Dan sekejap kemudian, ketika Karebet memandang Ki Tumenggung, tampak di wajah Ki Tumenggung banyak terdapat keringat sebesar butiran-butiran jagung. Luar biasa Karebet. Jepitan jari-jari kuatnya sangat kuat sekali. Lama-lama aku bisa kalah. Tetapi terhadap anak-anak tidak pantas kalau aku mengeluarkan Aji Dirodoseto, kata Ki Tumenggung Gajah Birowo dalam hati. Kuat sekali jepitan Ki Tumenggung, tapi dengan Aji Welut Putih, tanganku pasti bisa terlepas dari jepitannya, kata Karebet dalam hati. Ketika terasa jepitan Ki Tumenggung makin keras, Karebet pun semakin mengeluarkan semua kekuatannya. Perlawanannya semakin keras. Kalau jepitannya bertambah kuat, tanganku bisa remuk, kata Karebet dalam hati. Apa boleh buat, aku terpaksa menggunakan Aji Hastodahono. Meskipun nanti akibatnya telapak tangan Ki Tumenggung bisa terbakar. Aji Hastodahono, aji yang dihadiahkan oleh alam kepada Karebet setelah Mesu Rogo dan Mesu Jiwo di puncak Gunung Merapi yang sedang menyala merah. Sebuah aji yang bisa menjadikan tangannya sepanas bara api. Tumenggung Gajah Birowo yang sedang berjuang melawan jepitan tangan Karebet sudah tidak bisa mundur lagi. Kalau dia mengendorkan jepitannya, telapak tangannya bisa hancur dijepit oleh jari tangan Mas Karebet. Yang dilakukannya adalah bertahan sekuat-kuatnya, sambil bersiap membangunkan ilmunya yang mempunyai kekuatan seperti seekor gajah, yaitu Aji Dirodoseto. Pada saat yang bersamaan, Karebet juga sedang membangunkan seluruh kekuatannya untuk disalurkan ke telapak tangannya, bersiap majek Aji Hastodahono untuk membakar telapak tangan Tumenggung Gajah Birowo. Dalam pada itu, Ki Ganjur yang sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi, hanya memandang kedua orang itu dengan tatapan mata yang kosong. Dia hanya melihat bagaimana kedua orang itu saling memegang telapak tangan dan wajah mereka terlihat basah dan berkeringat. Karebet
mengerahkan semua kekuatan dirinya yang dipusatkan di telapak tangan dan kemudian jari tangannya. Ketika Karepet telah bersiap matek aji hasto dahono, tiba-tiba ia teringat maksud dan tujuannya ke Demak. Kalau sampai tangan Tumenggung Gajah Birowo terbakar, maka semua usahanya akan menjadi gagal sia-sia. Setelah berpikir demikian, maka Karepet perlahan-lahan mengurangi kekuatan jepitannya. Sedikit demi sedikit, tenaga yang tersalur ke telapak tangannya mulai dikurangi. Tumenggung Gajah Birowo yang juga sedang bersiap membangunkan kekuatan Aji Tiroto Seto juga terkejut ketika terasa Karepet mengurangi kekuatan jepitan tangannya. Kemudian Ki Tumenggung pun juga teringat maksudnya kembali. Ia sebenarnya hanya ingin menguji kekuatan Karepet. Maka Ki Tumenggung juga melakukan hal yang sama. Ia kemudian sedikit mengurangi kekuatan jepitan jari tangannya. Karepet yang merasa Ki Tumenggung sedikit mengurangi jepitannya, ia lalu berkata, "Saya mohon ampun Ki Tumenggung." Keduanya kemudian saling memperlemah jepitan tangannya. Dan sesaat kemudian, kedua tangan itu pun terlepas. "Tangan saya menjadi remuk Ki Tumenggung," kata Karepet. Tumenggung Gajah Birowo menyeka keringat yang ada pada wajahnya. Ia kemudian berkata, "Terima kasih Karepet, kau tidak membuat seorang Tumenggung menjadi malu di hadapan pamanmu. Silakan duduk lagi Karepet," kata Ki Tumenggung. Keduanya kemudian bersama-sama duduk kembali. Tumenggung Gajah Birowo memandang wajah Karepet dengan perasaan kagum. Ternyata anak yang masih semuda itu mampu mengimbangi kekuatannya. Lalu Ki Tumenggung kemudian menggeser badannya menghadap Ki Ganjur. Ia kemudian berkata, "Ki Ganjur," kata Ki Tumenggung Gajah Birowo. Ki Ganjur yang sejak semula bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, hanya pandangan matanya yang kosong menatap Karepet dan Tumenggung bergantian. Ia sangat terkejut, hampir-hampir terjatuh dari tempat duduknya. Ia terkaget ketika namanya dipanggil oleh Tumenggung Gajah Birowo. Detak jantungnya semakin terasa cepat ketika Ki Tumenggung memanggil namanya. "Ki Ganjur." "Iya Ki Tumenggung." "Ki Ganjur, ternyata keponakanmu ingin menjadi seorang prajurit." "Iya Ki Tumenggung." "Ki Ganjur, kau dan Karepet, saat ini aku belum bisa menjanjikan apapun. Tapi besok setelah aku menghadap Kanjeng Sultan, aku akan memberi kabar kepadamu." "Terima kasih Ki Tumenggung." "Karepet, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Kau tunggu saja di rumah Ki Ganjur sambil membantu pekerjaannya di dalam Suronatan," kata Ki Tumenggung Gajah Birowo. "Iya Ki Tumenggung." "Ki Ganjur, kau boleh pulang. Urusan tentang keponakanmu untuk sementara sudah selesai." "Iya Ki Tumenggung." "Ki Ganjur, kalau pulang ke dalam Suronatan, apakah kau perlu diantar oleh prajurit Wiratamtomo Ki?" Iya Tumenggung," jawab Ki Ganjur terbata-bata. Tetapi Ki Ganjur jadi tersadar ketika melihat Tumenggung Gajah Birowo tertawa. Tidak Ki Tumenggung, tidak usah diantar prajurit Wiratamtomo. Saya berani pulang sendiri ke dalam Suronatan," kata Ki Ganjur. Mendengar jawaban Ki Ganjur, bukan hanya Ki Tumenggung saja yang tertawa. Karepet pun kala itu tidak dapat menahan senyumnya. Tumenggung Gajah Birowo lalu menepuk bahu Karepet. "Bagus, Karepet, kekuatan tanganmu ternyata mampu menghancurkan sebuah batu hitam." Ki Tumenggung terlalu memuji, kata Karepet. Keduanya lalu mohon diri kepada Tumenggung Gajah Birowo. Dan keduanya kemudian berjalan meninggalkan dalam Gajah Birawan. Setelah keduanya menghilang dalam kegelapan malam, Tumenggung Gajah Birowo lalu memijit telapak tangannya yang terasa sakit karena dijepit oleh tangan Karepet.
Hampir saja tanganku remuk. Di perjalanan pulang ke dalam Suronatan, Karepet berjalan di belakang pamannya. Sambil berjalan, tak henti-hentinya tangan Ki Ganjur mengusap-usap dadanya sendiri. Ia terus saja berkata, "Selamat, selamat, selamat, selamat."